Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 tahun 2024 ini berlangsung di dua provinsi yaitu di Aceh dan juga Sumatera Utara. Di tengah gegap gempita kompetisi para atlet nasional, namun sorotan penuh kritik mewarnai pula penyelenggaraan ajang kompetisi nasional bergengsi ini. Lalu bagaimana melihat penyelenggaraan PON kali ini dan bagaimana juga menilainya dari rekam jejak PON sebagai ajang kompetisi elit bagi para atlet nasional. Akan saya diskusikan bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Caca. Mas Revo, penilaiannya dari berbagai dinamika yang terjadi pada pelaksanaan dan juga penyelenggaraan PON sejauh ini, Mas? Ya Caca, kita perlu sama-sama memahami bahwa PON ini memang sengaja dibuat bergiliran dari satu daerah ke daerah lain setiap 4 tahun. Tujuannya adalah supaya ketika ada provinsi yang menjadi tuan rumah, maka itu disitulah pula akan ada perbaikan infrastruktur olahraga yang menjadi lokasi tuan rumah gitu ya. Karena biasanya ketika menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional, maka akan ada pembangunan stadion, kemudian pembangunan sarana-sarana dan prasarana olahraga, dan itu tentu akan menjadi salah satu keuntungan bagi daerah yang menjadi tuan rumah gitu ya. Nah, tapi kita tahu juga bahwa PON ini tentu yang diselenggarakan setiap tahun merupakan salah satu ajang pembibitan nasional. Gitu. Dari event olahraga ini kita kemudian bisa menjaring atlet-atlet berprestasi dari provinsi-provinsi di seluruh tanah air. Nah, ketika PON tahun 2024 ini berlangsung, dua provinsi menjadi tuan rumah yaitu Sumatera Utara dan Aceh, tentu kita juga berharap bahwa di dua provinsi ini tentunya akan mewarisi lokasi-lokasi venue-venue sarana dan prasarana olahraga yang baik dan menjadi standar nasional. Nah, cuman memang kalau kita melihat dalam pelaksanaan PON 2024 kali ini, yang tidak bisa kita sampingkan adalah bahwa ada semua pelaksanaan itu tentu terpantau tidak hanya oleh media arus utama tapi juga media sosial. Nah, dari situlah kemudian kita mengetahui ada beberapa kekurangan-kekurangan yang viral ya di media sosial. Salah satunya misalnya tentang akses jalan, kemudian prasarana yang belum sepenuhnya selesai, dan yang terakhir adalah viral mengenai konsumsi bagi para atlet dan ofisial yang dinilai tidak layak. Nah, terlepas dari pelaksanaan PON yang cukup baik secara kita melihat juga kita melakukan tim liputan di sana, pertandingan sebagian ada kekurangan, tapi kita berharap seperti misalnya kemarin gitu ya, ketika perempat final sepak bola antara Sulawesi Tengah dengan tuan rumah Aceh misalnya menyisakan berbagai polemik. Nah, kita berharap semua stakeholder, semua pemangku kebijakan yang terkait dengan Pekan Olahraga Nasional ini, baik dari Kemenpora maupun dari tuan rumah provinsi, ofisial dari seluruh Pengprov gitu ya, pengurus provinsi, itu bisa sama-sama menarik pelajaran apa yang kurang, dan yang kita berharap tentu adalah kekurangan-kekurangan itu menjadi pelajaran penting dan menjadi perbaikan PON, pelaksanaan PON ke depan. Nah, terkait dengan hal-hal seperti kemarin misalnya ada keluhan mengenai pelaksanaan perempat final sepak bola, kita tahu bahwa PSSI tidak tutup mata dan sudah berkomitmen untuk menginvestigasi. Yang kita harapkan tentu semuanya berjalan dengan fair, investigasinya nanti juga berjalan dengan baik dan menghasilkan resolusi yang baik pula. Itu yang jadi catatan kita, Caca. Baik, Mas, untuk menilai apakah ini penyelenggaraannya lebih baik atau tidak dibandingkan PON sebelumnya, tentunya kita bisa membandingkannya dengan rekam jejak. Dari catatannya CNN Indonesia, sebenarnya rekam jejak dalam penyelenggaraan PON itu seperti apa setiap 4 tahun? Karena kalau melihat atau mengutip
pernyataan dari PJ Gubernur Sumatera Utara kemarin di CNN Indonesia Prime News bahwa persoalan waktu persiapan, kemudian anggaran dan juga koordinasi komunikasi ini menjadi 3 hal kendala dan tantangan yang cukup besar dalam penanganan PON tahun ini. Ya, Caca, sebenarnya kan PON ini sudah diputuskan sejak 4 tahun yang lalu, ya, ketika sebelumnya pelaksanaan PON berlangsung di Papua, kemudian diputuskan bahwa PON tahun 2024 itu dilaksanakan di Sumatera Utara dan Aceh. Jangka waktunya sebenarnya cukup panjang, nah ini yang seharusnya juga persiapannya tentu harusnya cukup gitu ya, karena pelaksanaan 2 provinsi ini juga dilakukan karena supaya semuanya tidak terpusat pada satu provinsi sehingga pelaksanaan jadi lebih cukup. Karena kalau misalkan satu provinsi bisa jadi beban itu hanya ada di satu provinsi, tapi kan kita tahu bahwa yang sekarang pelaksanaannya di 2 provinsi, dengan itu yang kita harapkan adalah pelaksanaannya jauh lebih cukup, koordinasinya juga jauh lebih, sehingga persiapan jadi lebih baik gitu. Nah, tapi memang seperti kita tahu ya, ada beberapa venue yang kemarin belum selesai. Di stadion utamanya beberapa akses jalan belum terselesaikan, kemudian ada beberapa hal yang pada akhirnya kemarin menjadi viral karena proses pembukaan, misalnya ketika venue ketika dimulai, ketika ada tamu-tamu VIP, sehingga beberapa tamu-tamu lain atau supporter dan ofisial harus melewati pintu samping dan pintu belakang yang notabene aksesnya belum sepenuhnya selesai, sehingga hal itu jadi viral. Nah, kemarin kita juga menyaksikan bahwa PJ Gubernur Sumatera Utara Pak Tony menyampaikan bahwa semua hal-hal yang kurang kemarin ketika di proses pembukaan itu sudah terselesaikan, sehingga nanti ketika proses penutupan akan diharapkan berjalan dengan lebih baik, dan akses buat para official, atlet dan supporter itu menjadi lebih proper gitu. Nah, saja memang yang kita lihat di sini adalah seharusnya memang semua persiapan itu selesai proses pembukaan, gitu ya, sehingga ketika proses pelaksanaan semuanya sudah benar-benar dalam garis yang proper. Nah, ketika kemarin ada persoalan di proses pembangunan yang belum sepenuhnya selesai ketika proses pembukaan PON, nah ini yang menjadi catatan gitu ya. Nah, yang kita harapkan tentu kenapa ini bisa terjadi, yang kita harapkan semua pemangku kebijakan bisa melakukan evaluasi, dan jika terjadi ada yang keliru di situ, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab juga harus dimintai pertanggungjawabannya gitu ya. Apakah itu dari vendor misalnya, dan dari hal-hal yang lain, yang jelas bahwa evaluasi harus dijalankan, dan yang kita harapkan semua bisa menarik pelajaran sehingga pelaksanaan PON ke depan 4 tahun lagi itu bisa berjalan lebih baik lagi. Karena kan kita tahu sebenarnya kan dari PON inilah kita bisa mencari bibit-bibit unggul dan bibit-bibit olahraga itu yang nantinya akan mewakili negara di pesta olahraga yang lebih tinggi, apakah itu di tingkat regional ataupun di tingkat global. Bagaimanapun juga olahraga ini kan salah satu untuk meningkatkan nasionalisme kita dan meningkatkan gengsi negara kita lah. Nah, karena itu sebenarnya dari ajang-ajang seperti PON ini kita berharap semuanya bisa berlangsung dengan baik, sehingga pertandingan juga berjalan dengan baik pula, dengan fair play, sehingga apa yang kita cita-citakan melalui PON ini, apakah itu meningkatkan kualitas olahraga kita, meningkatkan perekonomian dan sebagainya, itu bisa terlaksana dengan baik. Baik, Mas Revo, sebagai ajang kompetisi, sejauh ini dari catatan CNN Indonesia, bagaimana kemudian kiprah PON dalam menunjang performa atlet-atlet nasional kita, atlet-atlet Indonesia, karena kita ketahui bahwa atlet-atlet Indonesia ini membutuhkan ajang kompetisi agar performanya juga meningkat. Ya, kalau kita bicara
olahraga gitu ya, pembibitan olahraga apa baik itu di semua cabang olahraga gitu ya, sepak bola dan lain sebagainya. Yang belakangan lagi marak kan dan lagi dibicarakan kan juga terkait dengan sepak bola. Karena untuk pro kontra misalnya kemarin ada yang setuju dengan naturalisasi misalnya seperti itu ya Caca. Nah, PON ini kan salah satu pembibitan jangka panjang, salah satunya gitu ya. Tapi tidak hanya PON, yang kita harapkan juga dari Porda, Pekan Olahraga daerah, biar naik sampai ke PON yang menjadi ajang nasional gitu. Dari situ yang kita harapkan semuanya bisa ya karena dari event-event seperti PON inilah kita bisa mengetahui siapa bibit-bibit unggul dari setiap provinsi yang kemudian bisa bersaing di level nasional gitu ya. Semua rata-rata pemain-pemain yang sekarang berlaga di Asian Games bahkan di Olimpiade tentu pernah menjalani proses di PON gitu. Karena itulah kemudian kita harapkan pertandingan ini harus disupport dengan infrastruktur yang baik gitu. Sarana dan prasarana yang baik gitu ya. Kecurigaan akan ada yang misalnya dalam konteks olahraga sepak bola kemarin gitu ya, kecurigaan bahwa ada pihak-pihak yang bermain mata mengatur pertandingan itu tentu menjadi persoalan serius karena jangan sampai kemudian mental atlet-atlet kita yang sekarang berlaga di PON itu hancur hanya karena misalnya persoalan-persoalan non teknis yang tidak fair misalnya seperti itu. Maka itulah kemudian kita juga mendukung ketika PSSI berkomitmen untuk menginvestigasi kejadian yang ada di sepak bola kemarin. Nah itu juga kita support penuh gitu karena dengan itu nantinya kita harapkan investigasi ini bisa menghasilkan resolusi yang baik. Apakah memang benar ada main mata pengaturan pertandingan misalnya, dugaan-dugaan seperti itu yang muncul seperti ini, apakah kemudian ada suap dan sebagainya, karena jangan sampai kemudian event-event olahraga seperti ini ternodai hal-hal yang tidak baik, curang, sehingga cita-cita kita untuk melahirkan atlet-atlet yang profesional itu menjadi berantakan. Baik, terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.